Pernah dengar nggak soal konsep bersatu dengan Tuhan atau istilah mengahad? Nah, ini konsep yang dalam banget, tapi sayangnya sering sekali disalahpahami. Banyak yang mikir kalau ini artinya manusia itu bisa jadi Tuhan. Tapi apa iya begitu? Yuk, dalam beberapa menit ke depan kita bedah bareng-bareng. Karena puncaknya itu bukan soal berubah jadi Tuhan, tapi sesuatu yang jauh lebih luar biasa. Sebuah kesadaran yang terhubung secara total. Nah, ini dia pertanyaan besarnya yang sering jadi bahan perdebatan panas. Mungkin nggak sih seorang hamba, nggak peduli sesaleh apapun dia, bisa benar-benar melebur dan menjadi sang pencipta? Jawabannya teman-teman bakal membawa kita langsung ke jantung dari apa itu perjalanan spiritual yang sejati. Oke, jadi dari mana sih datangnya salah paham soal menjadi Tuhan ini? Ternyata ya, sumbernya itu seringkali bukan dari kejernihan batin, tapi dari sesuatu yang jauh lebih licik di dalam diri kita, yaitu ego yang pinter banget menyamar pakai jubah spiritualitas. Dan penyamaran ego ini bentuknya macam-macam. Kita pasti sering dengar klaim-klaim yang kedengarannya agung ya. Ada yang merasa jadi titisan Tuhan, mengaku sebagai inkarnasi ilahi, atau bahkan menobatkan diri sebagai bayangan Tuhan di bumi. Ini tuh salah satu penafsiran dari konsep kayak Manunggaling Kawulo Gusti yang justru akarnya dari ego yang haus pengakuan, bukan dari penyerahan diri yang murni. Nah, disinilah letak paradoksnya. Jalan spiritual yang benar itu justru bikin kita makin rendah hati, makin merasa kecil. Semakin dekat seseorang dengan Tuhan, semakin dia sadar kalau dia itu bukan siapa-siapa. Jadi, kalau ada yang malah ngaku-ngaku hebat, ngaku-ngaku agung, itu pertanda yang jelas banget. Yang lagi ngomong itu bukan jiwanya, tapi egonya yang masih berkuasa. Oke, jadi kalau mengahad itu bukan berarti jadi Tuhan, terus artinya apa dong? Nah, ini dia intinya. Mengahad itu adalah sebuah kondisi di mana si aku yang egois ini lenyap, larut sepenuhnya di dalam kesadaran dan kehadirannya. Coba deh kita lihat perbandingan di sini, bedanya tuh kayak langit dan bumi. Di kolom klaim ego, fokusnya selalu aku. Aku adalah Tuhan. Pusat dari segalanya tuh ya diri sendiri. Tapi coba lihat realitas rohaninya. Justru kebalikannya total. Bukan menjadi Tuhan, tapi terhubung dengannya. Bukan teriak aku Tuhan, tapi justru menyadari aku bukan apa-apa. Pusatnya itu geser total. Dari diri sendiri menjadi dia. Nah, kalimat inilah yang lahir dari kesadaran sejati. Ini bukan sekedar pura-pura rendah hati ya, tapi sebuah pengakuan atas realitas tertinggi. Bahwa diri kita ini, keberadaan kita ini cuma kayak bayangan yang sementara. Satu-satunya yang benar-benar ada, yang hakiki, ya cuma dia. Kesadaran inilah warisan dari para nabi dan para wali sejati. Jadi, bisa kita simpulkan, inilah inti dari mengahad. Ini soal kesadaran yang larut, bukan badan yang berubah wujud. Bayangin aja deh, diri kita ini kayak sebuah wadah atau gelas. Tujuannya adalah mengosongkan wadah itu dari ego, dari keinginan pribadi. Supaya apa? Supaya cahaya ilahi bisa masuk dan mengisinya sampai penuh. Tapi, mencapai kesadaran puncak ini nggak datang tiba-tiba, bukan lompatan instan. Ternyata ada sebuah jalan, sebuah peta, sebuah tangga yang perlu kita naiki satu persatu. Yuk kita lihat seperti apa perjalanannya. Perjalanannya itu dimulai dari syariat, yaitu disiplin di level fisik sebagai pondasi. Lalu kita naik ke tangga torikat. Ini adalah jalan untuk membersihkan batin kita. Kemudian, kita sampai di hakikat, saat kita mulai sadar kebenaran sejati. Dilanjutkan dengan makrifat, di mana kita mengenalnya bukan lagi lewat pikiran, tapi lewat cinta. Dan di puncaknya barulah ahadiyah, keadaan mengahad itu tadi, di mana aku sudah lenyap total. Dan ingat, setiap tangga ini adalah syarat mutlak untuk bisa naik ke tangga berikutnya. Gak bisa dilompat-lompat. Pertanyaan selanjutnya, orang yang sudah mencapai puncak kesadaran ini, wujudnya kayak gimana sih dalam kehidupan sehari-hari? Gimana caranya Tuhan bekerja melalui diri seorang hamba? Ada dua istilah kunci yang perlu kita pahami di sini. Pertama, fana fi Allah yang artinya lenyapnya ego dan pengakuan diri di dalam Allah. Tapi ini bukan berarti orangnya jadi hilang, jadi gaib, bukan. Justru setelah fana, dia mencapai baqa' billah, artinya dia tetap eksis, tetap ada, tapi bersama Allah. Jadi yang hilang itu klaim egonya atas keberadaannya, bukan keberadaannya itu sendiri. Hadis qudsi ini menggambarkannya dengan sangat-sangat indah. Coba deh perhatikan baik-baik kata-katanya. Allah tidak bilang, hamba itu menjadi aku, bukan. Tapi aku menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya. Ini nunjukin bahwa kekuatan ilahilah yang sekarang bergerak melalui panca indera dan tubuh si hamba itu. Biar lebih gampang lagi memahaminya, kita pakai analogi ini. Hamba itu ibarat sebuah lampu, dan Tuhan itu ibarat aliran listriknya.
Lampu ya tetaplah lampu, dia nggak akan pernah jadi listrik. Tapi tanpa listrik, lampu itu cuma benda mati yang gelap. Cahaya terang yang keluar dari lampu itu bukan milik si lampu kan? Cahaya itu adalah wujud dari listrik yang mengalir melaluinya. Nah, seperti itulah hubungannya. Dan ayat Al-Quran ini menegaskan konsep yang sama dengan sempurna. Secara fisik, ya jelas ada tangan yang melempar. Tapi secara hakikat, kekuatan dan kehendak di balik lemparan itu adalah milik Allah. Sang hamba sudah menjadi instrumen yang murni bagi tindakan ilahi. Oke, sekarang mari kita tarik semua benang merah ini dan kita rangkum dalam satu metafora inti yang sangat kuat, yaitu tentang menjadi cermin, bukan menjadi sumber cahaya itu sendiri. Dalam tradisi tasawuf, jalan untuk kembali ini sering dikaitkan dengan konsep Nur Muhammad atau cahaya Muhammad. Penting untuk dicatat ya, ini bukan sosok fisik, tapi sebuah realitas cahaya pertama, kesadaran primordial yang menjadi semacam jembatan bagi kita untuk kembali kepada sang sumber. Dan inilah inti dari semuanya. Seluruh perjalanan spiritual yang panjang ini tujuannya bukan untuk menjadi Tuhan, bukan sama sekali. Tujuannya adalah untuk membersihkan diri kita, menggosok cermin jiwa kita dari segala debu ego dan kotoran hawa nafsu, sampai cermin itu menjadi begitu jernih, begitu bening, begitu kinclong, hingga yang terpantul di dalamnya bukan lagi wajah kita, melainkan hanya dan hanya pantulan cahayanya. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan dalam-dalam. Kalau kesadaran aku yang terpisah ini sudah benar-benar sirna, sudah larut sepenuhnya dalam kesadaran ilahi, lalu pertanyaannya, siapakah atau apakah yang sesungguhnya sedang menyaksikan dunia ini melalui mata kita?